Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ulib Sanusi, unit kerja di SMK Negeri 8 Garut, calon guru penggerak angkatan 8. Dengan pengajar praktik saya Ibu Cucu Yulianti dan fasilitator saya Ibu Eva Afianti. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan penerapan inquiry apresiatif di sekolah melalui tahapan Bagja. Inquiry apresiatif adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan penghargaan terhadap pengalaman, pemikiran, dan ide-ide individu. Ini mempromosikan eksplorasi yang positif, keterlibatan berpikir kritis, dan pengembangan keterampilan melalui pendekatan kolaboratif. Tujuannya adalah meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan pengembangan siswa dengan menghargai kekuatan individu. Metode Bagja itu ialah kepanjangan dari B. B-nya itu buat pertanyaan utama untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, dan potensi perubahan. A-nya itu adalah ambil pelajaran dari seseorang yang kita anggap berkompeten untuk bisa diajak berkolaborasi. G-nya itu adalah gali mimpi, merupakan sebuah ungkapan yang sering digunakan dalam konteks motivasi dan pembangunan diri. Istilah ini mengacu pada proses untuk menggali dan mengidentifikasi impian, tujuan, atau cita-cita seseorang dengan tujuan untuk mewujudkannya. J. Jabarkan rencana. Rencana apa saja yang akan dibuat untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai untuk pembelajaran siswa. A. Yaitu atur eksekusi, menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan. Visi saya sebagai guru penggerak, sebagai pendidik, saya harus semakin berdaya dalam menyediakan dukungan yang diperlukan untuk menuntun kekuatan kodrat pada murid, yaitu dengan menciptakan siswa dan siswi yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, inovatif, kreatif, dan menjadi warga masyarakat yang aktif dan memberikan kontribusi yang positif. Gambaran mental prakarsa perubahan atap itu ialah kepanjangan dari A-nya itu awal ataupun aset, kemampuan anak dengan selalu ingin serba penasaran dan ingin mengetahui segala hal. T-nya itu ialah tantangan, mengarahkan anak dengan rasa penasarannya kepada hal yang baik sehingga pengetahuannya tidak terpengaruh dengan hal yang negatif. A-nya itu adalah aksi, melatih anak supaya bisa untuk yang pertama menyaring hal-hal yang negatif agar tidak terpengaruh dari budaya yang negatif. 2. Selalu menumbuhkan rasa penasaran dan keingintahuan terhadap pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan minat belajar siswa. P. Yaitu pembelajaran. Anak paham kenapa mereka perlu menjunjung tinggi rasa keingintahuan pada zaman yang sudah modern ini, kemudian menghargai pendapat setiap orang. Prakarsa perubahan yang akan saya lakukan yaitu mengembangkan pembelajaran yang dapat meningkatkan minat belajar siswa dan kreativitas siswa, kemudian menanamkan budi pekerti yang baik. Tahapan Bagja. B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya yaitu yang pertama, kenapa minat belajar siswa pada zaman sekarang berkurang? Kemudian yang kedua, bagaimana cara meningkatkan minat belajar siswa? Tindakan ataupun penyelidikan yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, merubah metode pembelajaran yang konvensional dengan cara yang modern. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Kemudian yang ketiga, jangan jadikan guru satu-satunya sumber belajar, jadikanlah siswa pusat utama agar menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. A. Yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya yang pertama yaitu siapakah orang yang sudah berhasil meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan minat belajar siswa. Kemudian langkah apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Yang keempat, keterampilan apa saja yang harus dimiliki untuk meningkatkan minat belajar siswa. Adapun tindakan ataupun penyelidikannya yang pertama yaitu seorang guru yang bisa memahami karakter siswa, contohnya guru BK ataupun guru yang dirindukan oleh murid. Yang kedua, dengan merubah metode pembelajaran lebih berpusat pada murid agar menjadi lebih aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, melakukan pendekatan lebih agar hatinya tersentuh untuk melakukan perubahan. Yang keempat, harus bisa melihat apa yang diinginkan siswa dalam pembelajaran. Kemudian G, yaitu gali mimpi. Pertanyaannya yang pertama,
kebiasaan baru apa yang akan dilakukan setelah minat belajar siswa meningkat. Yang kedua, bagaimana perasaan yang akan dirasakan setelah minat belajar siswa meningkat. Yang ketiga, apakah bisa semua siswa meningkatkan minat belajarnya. Tindakan ataupun penyelidikan yang dilakukan yang pertama, mempertahankan kebiasaan positif dan terus memotivasi siswa supaya tidak terpengaruh oleh hal yang negatif. Yang kedua, selalu memberikan perhatian dan pengawasan supaya minat belajar siswa tidak menurun. Yang ketiga, perasaan seorang pendidik akan bahagia setelah melihat siswanya bisa sukses dengan memberikan pembelajaran yang disukai oleh siswa. Yang keempat, selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat, kepala sekolah untuk terus konsisten dalam menjalankan program yang positif. J yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya yang pertama, langkah sederhana apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua, berapa lama target untuk bisa meningkatkan minat belajar siswa. Tindakan ataupun penyelidikan yang pertama, selalu memotivasi tanpa bosan dengan hati yang tulus. Yang kedua, berkolaborasi dengan rekan sejawat dan menyamakan persepsi terkait meningkatkan minat belajar siswa. Yang ketiga, dalam pencapaian target yang kita inginkan bisa tercapai dengan cepat tergantung kerjasama yang dibangun dan harus terus konsisten dalam menjalankannya. A yaitu atur eksekusi. Pertanyaan yang pertama yaitu siapa saja yang akan dilibatkan dalam menyusun untuk meningkatkan minat belajar siswa. Yang kedua, kapan rencana meningkatkan minat belajar siswa. Yang ketiga, bagaimana budaya positif ini bisa terus berlanjut. Tindakan ataupun penyelidikan yang bisa dilakukan yang pertama yaitu melibatkan rekan sejawat, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Yang kedua, dimulai dengan kesiapan diri pribadi dan sudah tersusunnya rencana dengan baik. Yang ketiga, selalu konsisten dalam menjalankannya. Yang keempat, selalu berkolaborasi dan berdiskusi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.